Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Jadi nama saya itu Galuh Febri Saputra dari Prodi Teknik Elektronika 2A kelas pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu bulu tangkis atau badminton. Yang pertama kita masuk ke pengertiannya. Jadi pengertian dari bulu tangkis atau yang dikenal juga sebagai badminton merupakan salah satu olahraga yang menggunakan raket, yang mana dimainkan oleh dua orang untuk permainan tunggal atau dua pasangan untuk permainan ganda, dan dapat dimainkan secara ganda campuran, seperti halnya dalam permainan tenis. Secara harfiah, bulu tangkis ini berasal dari dua kata, yaitu bulu dan tangkis. Kata bulu sendiri merupakan perwujudan dari bentuk kok atau shuttlecock yang terbuat dari bahan dasar bulu angsa. Sementara itu, tangkis diambil dari kata dasar menangkis, sehingga dapat kita simpulkan bahwa bulu tangkis merupakan suatu permainan dengan cara menangkis pergerakan dari shuttlecock atau bulu tersebut. Tujuan dari permainan bulu tangkis ini sendiri yaitu mengumpulkan poin hingga mencapai 21. Pemain yang mampu mengumpulkan poin hingga 21 terlebih dahulu berarti ialah yang memenangkan permainan. Oke, selanjutnya kita masuk ke sejarahnya. Olahraga yang dimana permainannya menggunakan raket dan kok ini pada awalnya berkembang sekitar 200 tahun lalu di Mesir kuno. Nenek moyang dari permainan bulu tangkis ini adalah pemain yang berasal dari Tionghoa yang bernama Jianzi, yang dimana cara memainkannya menggunakan bola namun tidak menggunakan raket. Tujuan dari permainan Jianzi ini ialah pemain harus mampu mempertahankan bola selama mungkin agar tidak menyentuh tanah. Pada zaman pertengahan di Inggris, permainan bulu tangkis ini mulai dimainkan oleh anak-anak yang dulu disebut dengan sebutan battledores atau shuttlecock. Pada waktu itu, mereka bermain dengan menggunakan alat pemukul yang terbuat dari dayung atau tongkat. Kepopuleran bulu tangkis terus berkembang, sehingga pada tahun 1854, olahraga ini muncul di salah satu majalah London yang bernama Punch. Majalah tersebut turut mempublikasikan kartun untuk olahraga ini. Selanjutnya, warga Inggris mulai membawa dan memperkenalkan permainan ini hingga ke negeri Jepang, Tiongkok, dan Siam. Olahraga bulu tangkis ini ditemukan oleh salah seorang petugas tentara Britania di Pune, India pada abad ke-19 saat mereka sedang menambah peralatan jaring atau net dan dimainkan secara berlawanan. Oleh sebab itu, kota Pune yang dikenal dengan sebutan Pona membuat permainan bulu tangkis memiliki sebutan lain, yaitu Pona. Pada tahun 1850-an, para pasukan membawa permainan ini kembali ke negara Inggris. Di tahun 1877 merupakan tahun pertama dibuatnya rancangan peraturan yang ditulis oleh klub badminton Bath. Kemudian pada tahun 1893 dibentuklah suatu asosiasi bulu tangkis di Inggris, dan kejuaraan All England menjadi perlombaan internasional pertama kali yang dilakukan pada tahun 1899. Oke, selanjutnya kita masuk ke teknik dasar dari bulu tangkis. Yang pertama itu ada cara memegang raket. Di cara memegang raket ini terbagi menjadi dua teknik. Yang pertama itu ada teknik forehand. Teknik ini sama seperti ketika Anda memegang benda pada umumnya. Tangan harus menggenggam pegang raket, sedangkan telunjuk dan ibu jari membentuk sudut atau huruf V. Yang di teknik backhand ini hampir sama dengan teknik forehand. Hanya saja posisi ibu jari tidak bertemu dengan ujung jari lainnya, melainkan disejajarkan dengan pegangan raket sehingga mendekati telunjuk. Lalu yang kedua ada posisi badan atau sikap berdiri. Pada posisi ini
Badan bertumpu pada kedua kaki. Kedua kaki dibuka selebar bahu dan agak ditekuk. Bisa juga salah satu kaki ke depan dan yang lainnya sedikit ke belakang. Dan tangan agak diangkat dan ditekuk sehingga raket sejajar dengan dada atau kepala. Lalu yang ketiga ada kerja kaki atau footwork. Nah, kerja kaki atau footwork ini punya peran yang sangat penting di dalam permainan. Kaki tidak hanya untuk memposisikan badan, tetapi juga jadi tumpuan sekaligus pusat keseimbangan tubuh. Lalu yang keempat ada servis. Nah, di servis ini terbagi menjadi 3, yaitu ada forehand pendek, forehand tinggi, dan backhand. Nah, forehand pendek ini pemain memukul kok dengan tidak begitu kuat. Akibatnya kok meluncur dan akan jatuh di sekitar net atau di area depan tim lawan. Lalu ada forehand tinggi. Nah, teknik ini dilakukan untuk membuat kok melambung tinggi dan jatuhnya cukup jauh dari area net. Teknik ini bertujuan agar kok bisa jatuh di belakang pemain lawan sehingga mereka kesulitan untuk mengembalikannya. Lalu ada backhand. Nah, backhand ini dilakukan dengan tenaga sedang. Tujuannya agar kok bisa jatuh di dekat garis serang lawan dan mendarat setelah sedikit melewati net. Hal ini juga bertujuan agar lawan kesulitan mengembalikan serangan. Yang kelima ada cara memukul. Nah, di cara memukul ini ada lob. Lob itu teknik yang dilakukan dengan cara memukul kok agar bisa terbang setinggi mungkin dan jatuhnya di belakang garis lapangan area tim lawan. Pukulan seperti ini biasanya akan membuat lawan kewalahan sehingga mereka pun jadi cepat lelah. Lalu ada drop shoot. Pukulan drop shoot bertujuan untuk mematikan pergerakan lawan. Pukulannya dilakukan secara lurus dan menggunakan tenaga kecil atau pelan. Tujuannya agar kok bisa jatuh di sekitar net. Lalu ada drive. Nah, drive ini jenis pukulan yang mendatar. Arah pukulannya bisa lurus atau menyilang untuk menyasar sisi samping tim lawan. Teknik ini biasanya dilakukan untuk menyerang maupun mengembalikan serangan dengan cepat. Lalu ada netting. Sesuai namanya, jenis pukulan yang ini bertujuan agar kok jatuh tepat di net setelah berhasil melewatinya. Pukulan netting ini cukup sulit dilakukan karena butuh akurasi tinggi. Bila berhasil, tim lawan akan kesulitan mengembalikan serangan. Lalu ada smash. Nah, smash ini jenis pukulan yang bertujuan untuk menyerang sekaligus mematikan gerakan lawan. Pukulannya sendiri sangat keras dan menukik ke bawah. Untuk melakukan smash, pemain harus memukul kok dengan sekuat tenaga. Oke, selanjutnya kita masuk ke peraturan. Nah, di peraturan ini yang pertama ada perlengkapan bulu tangkis. Nah, di perlengkapan bulu tangkis ini ada raket dan kok. Lalu yang kedua ada jumlah pemain. Nah, di jumlah pemain ini ada pemain tunggal, pemain ganda, dan pemain ganda campuran. Lalu yang ketiga ada perhitungan skor. Jadi, permainan bulu tangkis bisa berlangsung sebanyak 2-3 babak. Apabila ada pemain yang memenangkan 2 set berturut-turut, babak ketiga tidak perlu dilakukan lagi. Di setiap setnya, pemain adalah pemain yang berhasil mengumpulkan poin 21 lebih dulu. Apabila terjadi kedudukan imbang di skor 20-20, pertandingan akan dilanjutkan sampai salah satu tim unggul dengan selisih 2 poin. Lalu yang keempat ada pelanggaran. Nah, yang di pelanggaran ini yang pertama ada kok menyangkut di net. Yang kedua ada raket menyentuh net saat memukul kok. Yang ketiga saat melakukan pukulan, raket melewati net dan masuk ke area tim lawan. Dan masih banyak lagi. Lalu yang kelima ada ukuran lapangan. Nah, di ukuran lapangan ini ada panjang yaitu 13,40 meter, lebar 6,10 meter, tinggi tiang net 1,55 meter,
tinggi net 1,52 meter, jarak garis servis depan ke net 1,98 meter, jarak garis servis tengah ke garis samping 3,5 meter, jarak garis servis belakang ke garis belakang 0,76 meter, dan jarak garis samping ke pinggir lapangan 0,46 meter. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih pemula. Salam dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.